Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang istana Nabi Sulaiman telah ditemukan. Nabi Sulaiman adalah nabi yang memiliki harta kekayaan yang melimpah dan juga memiliki berbagai ilmu mukjizat yang tidak dimiliki oleh nabi lain. Dia bisa berbicara dengan binatang. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman telah mewarisi Daud dan dia berkata, "Hai manusia, kami telah diberi peringatan tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semuanya ini benar-benar suatu karunia yang nyata." Quran Surat An-Naml ayat 16. Dan bahkan para jin pun patuh kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman juga memiliki istana yang megah yang dibangun oleh manusia dan jin. Dalam Al-Quran maupun kisah Yahudi dan Nasrani, Nabi Sulaiman memiliki kerajaan yang istimewa. Istananya memiliki benda-benda berharga dan berbagai karya seni yang membuat mata terpana. Pintu gerbangnya terbuat dari gelas. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Ratu Bilqis saat memasuki istana Nabi Sulaiman menyikap pakaiannya karena mengira lantai itu adalah air, padahal hanyalah kaca. Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam istana." Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar dan disingkapkannya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman, "Sesungguhnya ia adalah istana licin yang terbuat dari kaca." Berkatalah Bilqis, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Quran Surat An-Naml ayat 44. Pertemuan mereka dilakukan di negeri tua Saba. Penelitian yang dilakukan dari reruntuhan mengungkapkan bahwa seorang ratu pernah berada di kawasan ini dalam kurun waktu 100 hingga 950 sebelum Masehi. Istana Nabi Sulaiman disebut dengan Solomon Temple atau Kuil Sulaiman. Hal ini sesuai dengan literatur bangsa Yahudi. Istana Nabi Sulaiman alaihissalam sekarang sudah tidak ada lagi, alias sudah runtuh. Yang tersisa hanyalah tembok sebelah barat dari bangunan kuil. Bagi orang Yahudi, bangunan ini dinamai Kuil Wailing Wall atau tembok ratapan. Selama pemerintahan Hizkia, perluasan tembok kota dilakukan sampai ke barat, yang sekarang kita kenal dengan kota lama Yerusalem. Sisa peninggalan kerajaan Daud dan kerajaan Nabi Sulaiman dipercaya telah ditemukan oleh seorang arkeolog Israel, Elliot Mazar, yang penemuannya diumumkan pada tahun 2005, tepat pada tanggal 4 Agustus. Di situ jugalah ditemukan situs pintu gerbang dengan lengkungan setinggi 60 kaki dan dinamakan struktur batu melangkah. Untuk mengungkap keberadaan istana tersebut, dilakukan penggalian sampai ke Masjid Al-Aqsa, yang akhirnya memicu kemarahan umat Islam karena ditakutkan akan merusak bangunan masjid. Penelitian tentang istana tersebut terus dilakukan untuk mengetahui keberadaan kerajaan Nabi Sulaiman. Pada Oktober 2007, sejumlah pekerja menemukan reruntuhan bangunan yang diyakini sebagai kuil Nabi Sulaiman. Kuil itu berada di sebelah Masjidil Al-Aqsa. Walaupun bangunannya sudah tidak utuh lagi, para ahli yakin masih bisa disaksikan. Di lokasi ini juga ditemukan keramik dan tembikar, benda-benda yang terkubur selama ribuan tahun. Penemuan itu dianggap penting untuk mengetahui peradaban dan kemajuan yang telah dicapai manusia di masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Para peneliti masih terus berusaha untuk melakukan pencarian situs-situs peninggalan Nabi Sulaiman yang hidup pada masa sekitar abad ke-10 sebelum Masehi,
yakni pada tahun 989 sampai 931 sebelum Masehi, dan Nabi Daud pada tahun 1041 sampai dengan 971 tahun sebelum Masehi. Kuil atau Istana Sulaiman merupakan lambang kekuatan sehingga sangat berguna bagi Yahudi. Dalam situasi terkini di dunia internasional, mereka meyakini bahwa pondasi kuil Nabi Sulaiman ada di Masjid Al-Aqsa. Bangunan kuil ini yang sangat penting bagi Yahudi sebagai pengakuan atas bangsa mereka, namun karena sudah roboh, kuil ini sudah tidak bisa dibangun kembali. Lalu apakah itu menjadi alasan Yahudi untuk mengganti Al-Aqsa menjadi kuil Nabi Sulaiman? Saat peristiwa Isra Mi'raj, Masjid Al-Aqsa masih berupa reruntuhan kuil Nabi Sulaiman yang berupa batuan berongga atau syarka. Pada 637 Masehi, pasukan Khalifah Rashidin mengambil alih Yerusalem. Khalifah Umar bin Khattab pernah memerintah untuk membangun masjid di sisi selatan syarka. Hal ini dilakukan supaya orang yang sholat menghadap Ka'bah dan membelakangi syarka. Selanjutnya, Khalifah Umayyah Abdul Malik bin Marwan pada 690 Masehi menyempurnakan bangunan-bangunan masjid dengan batas-batas wilayah sucinya. Kubah pun dibangun untuk menahan syarka yang ada di tengah-tengah kompleks Masjidil Aqsa. Tahun 1099 Masehi, pasukan Salib berhasil menduduki Yerusalem. Kesatria Templar pun menjadikan Masjidil Al-Aqsa menjadi markasnya. Templar pun menganggap bahwa Syarah sebagai tempat Nabi Sulaiman menyembunyikan buku-buku sihir. Namun Salahuddin Al-Ayyubi berhasil merebut kembali Yerusalem. Yerusalem dalam bahasa Arab disebut Al-Quds. Beliau berhasil mengambil alih fungsi Masjidil Aqsa pada tahun 1187 Masehi. Pada tahun 1971 Masehi, Inggris kembali mengambil alih wilayah Palestina dari kekhalifahan Utsmani. Israel pun berdiri sebagai negara pada tahun 1948 Masehi. Mereka berusaha mengumpulkan bangsa Yahudi yang sudah tercerai-berai. Itulah penemuan mengenai istana atau kuil-kuil Nabi Sulaiman alaihi salam. Penemuan istana ini dinilai sangat penting bagi orang-orang Yahudi karena dianggap sebagai pengakuan bangsa mereka. Mereka juga meyakini bahwa istana Nabi Sulaiman yang dulu ada di Masjidil Al-Aqsa.